Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya mengunjungi salah satu senpai yang ada di Kota Padang. Nah, cukup dikenal karena beberapa teman-teman saya di perguruan juga pernah merasakan berlatih dengan beliau. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Halo geng, salam silat tradisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya pesilat backpacker. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sama salah satu senpai legendaris di Kota Padang, Bang Teguh. Oke, kita akan nanti share tentang pengalaman beliau yang telah mendedikasikannya hampir berapa tahun, Bang? Kalau dibilang mulai dari tahun 90 lah. Awal pertama jatuh cinta sama silat dari mana, Bang? Dari karate, Bang. Maaf. Kalau dulu tidak kenal namanya bully. Oh ya, dulu belum ada bully. Oke. Sekarang kan trennya bully. Betul. Ya masa anak-anak dulu jahiliyah lah istilahnya. Kita sering bermain, berantem. Kalau berantemnya 1 lawan 1 itu tidak jadi masalah. Tapi ini kan kadang-kadang ya namanya persaudaraan, kakak, adik ikut kan gitu. Oh gitu. Itulah yang bikin saya tertarik pertama kali dengan dunia karate. Itu dibawa juga oleh kakak-kakak kebetulan dekat rumah untuk ikut latihan. Pertama saya dibawa, saya langsung jatuh hati ke karate, walaupun gigi korbannya. Sampai sekarang itu makanya saya nggak mau berhenti di karate itu. Nih kata orang, nih ada. Pernah copot. Nah jadi itulah yang bikin saya sampai sekarang bertahan dan berusaha untuk bisa. Kalau dulu juga karate yang bikin saya bertahan di karate sekarang ini mungkin karena keadaan ekonomi. Dulu orang tua juga tidak punya cukup ekonomi. Kadang kita ketemu sama kawan-kawan yang istilahnya liburan istilahnya. Liburan ke sana ke sini kita hanya bisa berkhayal naik itu. Nah, dengan karate inilah saya berusaha untuk menginjakkan kaki, berusaha untuk mengenal daerah orang dengan karate ini. Oke. Dari mulai umur, saya mulai berkarate ini belajar dari umur 8 tahun. 8 tahun pas. Memang. Itu di Padang Abang latihan? Ya, kebetulan di Padang ini dekat sama rumah. Di departemen departemen sosial ini dulu pertama kali. Mulai intens melatih. Intens melatih saya mulai tahun 88. Itu juga jadi asisten sabuk saya hijau. Nah, itu ada berapa dojo yang saya pegang, kebetulan pelatih bawa. Mulai dari sana saya mulai ikut sampai tahun 90 itu saya berani megang tim itu Rumah Sakit Umum M. Jamil. Menang. Alhamdulillah sampai tahun 2094, dari 90 ke 94 adik-adik kita cukup diperhitungkan. Waduh, mantap. Jadi sampai sekarang masih tetap? Alhamdulillah sampai sekarang masih berkarate juga lah. Filosofi Bang, kenapa sampai jatuh hatinya ke karate? Filosofi karate yang betul-betul jadi prinsip Abang untuk tetap mendedikasikan diri di dunia karate. Karate murni, sama seperti bela diri lain yang tanpa embel-embel. Tapi sayangnya itu cuma satu, kita siap untuk ditindas kalau kita memang kritis dalam soal itulah dalam soal berbagai macam lah. Sebenarnya kalau pilihannya dimanapun itu kita mau idealisme itu memang konsekuensinya begitu Bang. Tapi sebenarnya dengan idealisme yang kita pelihara kita nggak pernah merasa kesepian sebenarnya kan, karena kita hidup bersama idealisme kita sebenarnya gitu. Dan nilainya juga beda. Nilainya juga beda dari mereka yang oportunis sama mereka yang mempertahankan prinsip dalam mengembangkan gagasan-gagasannya. Oke. Pengalaman mengajar yang paling melekat bagi saya, baik dari sisi penghargaan, sisi totalitas, sisi dedikasi murid-murid yang Abang ajar itu di mana itu? Ya, yang paling berkesan itu pada melatih anak-anak yang 0 sampai bisa berbuat
sampai bisa berhasil di masa depan. Mantap. Itu yang saya sampai sekarang. Sebenarnya itu nggak bisa dibeli sebenarnya. Tidak bisa dibeli. Penghargaan seperti itu ketika kita melatih orang dari awal hingga mereka sampai sukses. Nah, itu makanya tidak bisa seperti Andre. Kalau Andre kan bisa ke sana ke sini, jalan ke sana gitu kan. Istilahnya. Tapi tetap idealisme dari abang juga mengilhami. Jadi kita tetap mempertahankan idealisme, mengembangkan dengan konsep sendiri, tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dipakemkan. Prinsipnya begitu aja, Bang. Ya, itu salah satu untuk bela diri itu, karena pada dasarnya ya seperti itu didikan dari orang tua juga sebenarnya. Orang tua juga dari karate juga bukan, tetapi itu didikan rumah orang tua. Iya. Gimana orang tua mendidik kita untuk bisa hidup ya berjalan seperti apa adanya lah. Jangan neko-neko, sesuaikan kebutuhan itu dengan keadaan kita. Jangan berlebihan. Nah, itu yang diapain sama orang tua. Tapi kalau di karate itulah susahnya kita di karate, di olahraga kita saya sekarang ini terlalu banyak intrik dan politik. Ya. Nah, itu yang bikin saya ya maaf saya dikatakan agak tersingkir lah. Dulu apa nama perguruan abang nih? Sebelum sekarang kan udah banyak nih bang, ada beberapa nama lah. Kalau di Indonesia kita ada 25 perguruan di bawah naungan Forky. Di Sumatera Barat ini ada 19 perguruan. Nah, jadi saya sekarang ini bernaung di bawah ASKI, Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia. Oh, kok seni memang fokusnya ke kata kah atau enggak? Enggak, semuanya kita seni. Martial art seninya. Olahraga itu kalau olahraga bertarung tetap seni. Karate tetap seni bela diri karate. Pasti itu yang akan disebut orang. Jadi ada ketemu nih sama salah satu murid abang juga nih yang kebetulan satu perguruan, bahkan senior saya di perguruan nih, Hidayat sama Salmi nih. Dari Hidayat sendiri menceritakan bahwa pola abang melatih itu cukup strength gitu. Itu kenapa abang melatih seperti itu? Alasannya apa bang? Tetap mempertahankan pola melatih seperti itu karena kan zaman sudah bergerak nih sebenarnya nih. Nah, abang kenapa masih mempertahankan itu? Ya, kalau kita tetap harus mempertahankan apa itu namanya karate, olahraga kita itu. Dasarnya gimana, apa gimana? Sama seperti sekarang hidup gini seperti ini. Orang tidak akan melihat proses dari keberhasilan orang, tapi orang hanya melihat keberhasilan dari hasilnya saja. Nah, dalam proses itulah kita ditempa mental, fisik. Nah, di sana kita akan ketemukan. Memang harus begitu metodenya bang ya. Sampai sekarang pun saya pegang ini salah satu. Mungkin ada rekan-rekan saya melatih karate juga atau silat atau apa juga. Saya tidak melihat anak didik saya sebagai juara. Ya. Saya tidak terlalu mengharapkan anak saya menjadi juara. Tapi satu yang saya minta, atlet saya, anak saya, anggota saya, siapapun, dia punya mental sang juara. Mantap. Mental sang juara. Kan udah juara, mentalnya itu, mental sang juara itu istilahnya bisa dikatakan orang yang ingin terus berlatih, orang yang ingin terus menggali. Jadi tidak pernah absen, tidak pernah berpikir latihan mencapekkan, melelahkan, tetapi ini untuk kebugaran dirinya. Betul. Itu yang penting. Untuk kebutuhan dia, kebutuhan tubuhnya, kesehatan dia. Jadi kalau nggak tahan, ya silakan kalau keluar. Kalau nggak tahan, silakan keluar. mau kaya, mau miskin, mau apa pun, kita nggak pandang itu bang ya. Sampai prinsip saya sama adik-adik gitu. Oh, kaya, cantik kalian, gagah kalian, dekat saya sama orang tua kalian, belum tentu jaminan sama saya. Yang saya butuhkan orang yang mau. Kamu mau nggak berlatih? Kalau nggak mau, ya sudah silakan. Saya nggak butuh. Berarti sudah ada penyaringan dari awal berarti. Dari awal saya bikin. Jadi istilahnya kalau saya punya, pertama saya buka tempat latihan ada 30 orang, itu yang akan berhasil cuman nanti 5, paling banyak 10. Ya, tapi sebenarnya sudah mampu bertahan setelah latihan, udah berhasil semua sebenarnya itu kan kalau kita melihat dari perspektif yang lebih general. Udah mengajar ke Malaysia, dapat ceritanya nih. Itu gimana ceritanya tuh bisa sampai mengajar tim dari mana? Sarawak, Malaysia bang. Sarawak Malaysia ya. Oke. Itu gimana tuh bang? Kalau bisa. Kalau itu yang seperti Andre tanyakan tadi,
tetap mempertahankan tradisi keras tadi, strength tadi. Itu bukan saya yang minta, tetapi kebetulan pada saat itu atlet saya berapa kali ke Malaysia bertanding tanpa saya dampingi. Mereka sendiri bertanya ke si atlet. Oke. Jadi ketertarikan orang Sarawak itu melihat atlet itu bermain, mereka bertanya ke atlet saya, dia bilang pelatih saya atau guru saya tidak datang, tidak ikut dalam tim ini. Beliau di Padang. Itulah berapa bulan setelah kegiatan kejuaraan itu, mereka datang di sini. Untuk nemui dan langsung meminang untuk dibawa ke Sarawak. Itu sekitar prosesnya cukup cepat juga. Ada sekitar 10 hari berlatih di sini, 12 kali latihan, pertemuan 4 hari. Mereka langsung pinang saya langsung diboyong ke Sarawak, dan di Sarawak saya dikasih masa untuk melatih itu selama 1 bulan. Berarti emang sebulan kemarin di 40 hari. 40 hari sampai mereka ke pertandingan. Penghargaannya gimana, Bang? Kalau penghargaan di sana, wah cukup lah. Kalau di sini perhatian. Dibandingkan. Ini jadi perhatian sebenarnya, Bang. Kenapa? Ini ada cerita sedikit nih masalah kenapa tidak begitu meletakkan diri untuk memperkenalkan ini ke negeri sendiri gitu. Karena apalagi sudah tradisi ya, udah dengan banyak stereotipnya lah gitu. Cuma hanya karena keyakinan untuk terus mengembangkan ini, akhirnya juga sampai melakukan beberapa kali perjalanan gitu keluar untuk mengembangkan sendiri. Nah, mungkin saya merasakan sendiri juga, Bang. Memang penghargaan itu memang jauh luar biasa di negeri orang gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mau bantah pepatah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, susah juga berarti. Karena memang susah. Penghargaannya beda, Bang. Beda sekali. Nah, satu lagi bicara masalah keilmuan. Keilmuan bela diri ini banyak bagi orang kita sendiri menganggap ini bukan hal yang penting. Mereka menganggap anaknya jauh lebih penting menginvestasikan anaknya belajar bahasa Inggris atau belajar keilmuan yang lain dengan bayaran yang lumayan. Oh, sekarang les bahasa Inggris jutaan, Bang. Ya, betul. Jutaan, Bang. Sekarang saya analogikan ke sebuah kejadian. Ketika mereka dirampok atau ketika mereka dibegal, apakah bahasa Inggrisnya menolong? Apakah matematikanya menolong? Itu yang kita tadi apa? Tidak usah bahasa Inggris, tidak usahlah bahasa apa. Di lingkungan kehidupan keseharian kita lah, keseharian kita. Anak-anak, ya nama sekarang kan mulai tren bully. Iya, betul. Malah kita kan kasihan sekarang nih yang lihat. Makanya saya berprinsip karate, latihan sama saya bukan untuk bela diri, tetapi untuk prestasi. Dengan berprestasi, minimal orang tahu nama kalian. Iya. Orang akan mulai ragu berpikir untuk ganggu kalian. Istilahnya udah kasih peringatan awal. Sekarang pewaris anak-anak. Kebetulan saya punya 5 orang anak yang aktif sekarang, ada 3 yang 4 yang udah berprestasi, 1 udah sampai ke nasional, yang walaupun belum berprestasi nasional, tapi cukup diperhitungkan juga lah untuk daerah Sumatera Barat. Alhamdulillah. Kebetulan anak saya kancah ke depannya jalannya masih panjang buat ke depan. Kita siapkan itu bagi anak saya yang 2 orang itu untuk daerah udahlah. Udah cukup dulu. Tinggal nunggu jalan lagi. Tinggal jalan untuk sampai ke nasional lagi. Abang buka kelas buat orang dewasa nggak nih? Self defense, bela diri taktis gitu. Soalnya Bang gini, Bang. Belakangan akhirnya tahu nih setelah ngembangin Sile nih kan, ngembangin Sile sampai ke Jakarta gitu. Ternyata minat mereka buat belajar bela diri itu besar, Bang. Cuma mereka sudah terhukum sendiri dengan sibuknya pekerjaan, terus kekurangan waktu, tapi pengen bugar sebenarnya, pengen belajar. Dan gitu nggak buat rekan-rekan pekerja sekedar buat bugar. Sampai ini sekarang ini belum ada sampai ke sana. Cuman untuk istilahnya kalau kita lihat kayak tadi Andre bilang ada kesibukan di daerah kita di Sumatera Barat, di Kota Padang. Umumnya untuk usia-usia yang udah bekerja itu udah cukup jarang orang yang mau ya. Nah, jadi apalagi mereka udah dengar karate. Oh, karate itu latihannya berat. Fisiknya begini harus begini. Tapi mereka tidak tahu gimana karate ini sebenarnya. Pembagian itu juga saya juga ingatkan kepada rekan-rekan seprofesi pelatih yang di karate. Ingat, SD tingkatannya ada SD, SMP, SMA, kuliah.
anak-anak kuliah nanti itu kita berikan ini materinya. Ada pembedaan lah. Iya. Nanti di instansi pemerintahan misalnya untuk pegawai negeri, begini lagi latihannya. Berarti udah ada konsep. Konsepnya itu yang minimal yang beda itu antara pegawai negeri itu nanti bedanya ada yang dipasukan dan ada yang biasa staf biasa. Iya betul. Kalau staf biasa itu kebugaran. Kalau untuk staf misalnya yang dipasukan teknik lebih. Itu banyak istilahnya untuk defend. Itu untuk istilah bela dirinya. Apalagi TNI Polri. Cuma ini Bang atau nih Bang, kalau yang Andre ngajar di Padang nih, itu banyak yang 25 up semua tuh usianya tuh. Dan memang pekerja semua tuh. Jadi sampai sekarang belum ada pikiran untuk ke pengembangan ke sana. Ya itu tadi. Tapi istilahnya kalau ada penawaran siap. Siap. Kalau ada penawaran siap. Kita mau kemana aja. Oke. Boleh. Latih profesional boleh. Boleh. Siap. Apalagi sebenarnya kalau kita bisa hitung-hitung juga. Saya bukan mungkin itu terserah bagi siapa yang melakukan lah. Ya. Kadang saya ketawa sendiri ngelihat ada olahraga di lingkungan kita ini Sabtu Minggu kan libur. Mereka lari, mereka jogging, mereka bersepeda ini itu. Malahan maaf kata itu yang bikin mereka itu rusak sendiri. Kenapa? Seperti mobil lah. Kita punya mobil yang jalan cuma Sabtu Minggu, yang Senin sampai Jumatnya parkir. Udah rusak juga. Rusak juga. Nah ini dipakai untuk bergerak yang lebih berat. Apalagi 21 minggunya full pula. Fullnya. Tapi kalau misalnya mereka melakukan itu istilahnya ya setengah jam tiap hari rutin melakukan, nggak perlu lama tapi rutin baru rutin, ya. Anak abang sendiri, anak kandung abang sendiri penerus mengikut karate semua atau ada yang mencoba bela diri lain mungkin? Sampai sekarang mereka ikut di karate. Ya itulah. Karena sendang ini atau karena memang abang ada kasih tekanan nih harus karate nih karena enggak. Malah dulu pernah yang besar yang malah jadi juara sekarang kan? Ya, dibawa itu kebetulan saya pernah melatih PP, LP, Sumbar itu selama 3 tahun. Saya bawa anak ini, saya liatin seluruh cabang. Iya. Mereka, sampai itu bola takraw saya belikan, baju bola saya belikan, dia minta saya belikan, saya liatin. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya kembali juga ke bapaknya gitu. Profesi bapaknya karate. Gitu. Orang itu susah melatih anak kandung sendiri, tapi sebenarnya nggak susah kalau kita punya prinsip. Ya. Intinya nggak dibeda-bedakan. Bahkan justru kalau abang cerita malah lebih keras malah ngelatih anak sendiri. Lebih berat beban anak-anak kandung untuk berlatih daripada anak orang lain. Karena apa? Dia jadi contoh. Iya betul. Dia jadi contoh, dia punya penekanan tersendiri. Ya. Jadi istilahnya main-main dia itu memang hilang. Jadi sehingga nanti yang ingin betul-betul berprestasi dia ngeliat sendiri. Jadi memang udah badannya yang butuh latihan berarti Bang ya? Iya, kadang-kadang itu anak pelatih kayak gitu. Tekanannya, apalagi kita. Iya. Jadi ngasih pengajaran langsung ke anak diri sekarang. Iya, gitu. Saya coba. Itu kebanyakan gitu. Kita pelatih karena kita pelatih, karena kita seorang juara, karena kita seorang ini, seorang itu. Kita akan keinginan kita, bukan keinginan si anak. Iya, harusnya keinginan anak. Gali keinginan anak apa? Ya. Salurkan. Kita sebagai orang tua atau praktisi olahraga lah istilahnya, cuman memberikan jalan. Kalau anak itu keluar, kita cuma masukkan lagi ke dalam. Itu aja tugas kita. Kalau dia lurus, dia keluar, kita geser masuk kanan. Dia keluar ke kiri, kita geser masuk ke apalagi. Jadi anak itu betul-betul istilahnya sampai ke tujuannya nanti. Mantap. Walaupun menceng-menceng sedikit, tapi kalau kita perhatikan dia masuk, istilahnya akarnya udah kita tanam. Nanti mau merambat kemana juga dia harus ingat akarnya balik. Ya, seperti itu. Thank you. Mungkin terakhir nih kata penutup dari abang nih. Harapan abang untuk organisasi karate atau untuk dunia karate di Indonesia, khusus umumnya untuk Sumbar khususnya. Harapan abang nih? Harapannya sampai sekarang itu aja, karate janganlah sampai dipolitisir. Jangan ada kepentingan. Karena apa? Kasihan kita atlet-atlet yang istilahnya udah total ya. Yang total, pelatih-pelatih yang total, orang-orang yang total mengurus. Tapi kalau seandainya dibenam dengan suatu bentuk politik yang nggak jelas, itu yang akan merusak semangat karate. Lepaskan karate dari politisir apapun, tetap bertahan dengan prinsipnya sebagai dunia olahraga prestasi. Ya, olahraga prestasi. Thank you Bang, sharing-sharingnya Bang luar biasa. Siap. Semoga kalau ada yang mau latihan nanti saya bisa tag nama Bang Teguh, bisa minta privat langsung ke beliau. Kalau yang cewek-cewek atau akhwat-akhwat mau latihan juga bisa sama istrinya Bang Teguh ini nanti.
Oke. Bang, thank you, Bang. Sip, sip. Assalamualaikum. Andre, Siap. Waalaikumsalam.